Pukul 21.10, ada bayangan seseorang melintas depan kamarnya. Tak lama, CCTV mati selama 1 jam lebih. Dan kalian pikir kami tidak akan tahu siapa yang mematikan CCTV itu? Kenapa hanya CCTV yang mati? Nah, di video ini guys, ada beberapa menit yang terpenggal, yang mungkin itu terlihat sedikit bayangan pelaku atau memang terlihat pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sinu TV. Channel ini bakalan ngebahas berita-berita viral, trending, dan kasus-kasus misterius. Tentunya buat kalian yang baru melihat channel ini, silahkan bergabung dan juga subscribe channel ini. Kemarin kita ngebahas mengenai Juliana Marins, yang mungkin kita nggak ngebahas lagi nih guys, karena ini ada kasus yang benar-benar viral di Indonesia tercinta kita, yaitu kasus Ria Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, yang mencuat ke publik, yang ditemukan sudah meninggal dunia dengan kondisi yang nggak begitu baik ya guys. Kondisinya kalian bisa lihat di sosial media, kondisinya dilakban semua dari mulai kepalanya, tetapi bagian hanya kepalanya, yang ini bisa membuat fakta untuk memberi ketakutan tersendiri oleh orang-orang seperti korban ini. Ya, ini menurutku. Jadi firasat kalian bagaimana, silahkan komentar di kolom komentar. Nah, hari ini kita akan ngebahasnya bersama Anonymous, di mana dia ini akan mencuatkan sesuatu fakta untuk kasus diplomat muda ini, yang mungkin memang orang-orang terdekat juga ikut merencanakan pembunuhan tersebut guys. Karena kalau kita melihat dari kos-kosan yang hanya dengan menggunakan fingerprint, itu adalah kos-kosan yang sangat elit dan mewah, dan tidak sembarangan orang untuk bisa masuk ke kamar korban. Kita langsung aja dengar pendapat Anonymous. Ini dia. Halo Indonesia, halo saudaraku. Hari ini kami tidak membahas korupsi. Hari ini kami membahas jiwa manusia yang direnggut dengan keji. Dalam gelapnya malam di negeri ini, seorang diplomat muda pulang dengan tenang pukul 19.45. Dia masuk kamar kos pukul 20, dan setelah itu senyap. Pukul 21.10, ada bayangan seseorang melintas depan kamarnya. Tak lama, CCTV mati selama 1 jam lebih. Dan kalian pikir kami tidak akan tahu siapa yang mematikan CCTV itu? Kenapa hanya CCTV yang mati, bukan listrik kos yang padam? Kalian pasti tahu siapa yang terakhir melintas. Kalian pasti tahu siapa yang terakhir mengetuk pintu. Dan kalian pasti tahu apa yang terjadi malam itu. Pesan untuk penjaga kos dan bapak kos. Hasil editan CCTV-mu begitu keren dan dapat memecah mata yang awam. Tetapi tidak dengan kami. Kami membaca frame demi frame. Kami tahu kapan waktu loncat. Kami tahu di mana suara sengaja dibisukan. Mari kita bahas kejanggalan CCTV versi Anonymous. CCTV mati tepat pada waktu yang diduga waktu kejadian. Pukul 21.11:23 detik frame terakhir terekam. Detik berikutnya pukul 21.11:24 detik CCTV freeze. Dan selama 1 jam lebih rekaman hilang tanpa jejak. Aneh, listrik kos tetap menyala, tapi hanya CCTV yang padam. Apakah kalian pikir kami tidak tahu siapa yang mencabut kabel power DVR kalian? Atau siapa yang mematikan router kalian dengan sengaja? Tidak ada rekaman tamu keluar masuk membawa barang korban jika ini motif perampokan. Korban masuk kamar pukul 19.57 membawa tas kerja dan plastik putih. Setelah itu, tak ada satupun rekaman tamu yang keluar membawa barang korban. Tak ada tas laptop, tak ada plastik, tak ada barang apapun yang hilang dibawa keluar. Lalu kalian bilang ini perampokan. Tidak ada tanda korban keluar kamar lagi setelah masuk malam itu. Setelah korban membuka pintu dan menutupnya, tidak ada satupun rekaman korban keluar lagi. Tidak ada rekaman korban belanja, membeli makanan, atau keluar untuk hal lain. Dia tetap di kamar sampai tubuhnya ditemukan dalam kondisi kaku dan dingin. Ada bayangan orang melintas sebelum CCTV mati, diduga orang terakhir yang berinteraksi dengan korban. Pukul 21.10:47 detik, bayangan seseorang melintas cepat di lorong depan kamar korban. Tinggi sekitar 170 cm, langkah cepat, celana gelap, sandal hitam.
Dan hanya dalam hitungan detik setelahnya, CCTV mati. Kalian pikir kami tidak tahu siapa dia? Tidak ada suara keributan yang terdengar dari penghuni kos lain pada saat kejadian. Tidak ada teriakan, tidak ada suara barang jatuh, tidak ada suara perlawanan. Kalian tahu apa artinya jika ini pembunuhan dilakukan dengan senyap, dengan mencekik, dengan membungkam, atau dengan racun. Korban ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar, berbeda dengan kondisi CCTV saat terakhir terlihat. Korban terakhir terlihat berjalan pulang, sehat, membuka pintu kamarnya. Dan esoknya, dia ditemukan terbujur kaku di lantai. Dengan posisi tubuh tidak wajar, tidak ada darah, tidak ada luka tusukan, tapi ada yang hilang nyawanya. Kalian bisa saja mematikan CCTV, kalian bisa saja mengedit rekaman, kalian bisa saja membungkam saksi, tapi kalian lupa satu hal. Kami, Anonymous, membaca frame demi frame. Kami tahu kapan waktu loncat, kami tahu kapan suara kalian hilang, dan kami tahu siapa yang terakhir mengetuk pintu kamar itu malam itu. Jangan pura-pura tidak tahu, diam kalian adalah bagian dari pembunuhan ini. Kami melihat kalian, dan kami tidak akan diam. Oke guys, itu penjelasan dari Anonymous. Dimana Anonymous ini, kalau setiap ada berita-berita mengenai koruptor dan juga berita Verdi Sambo yang lampau yang sempat viral juga, kasus-kasus misterius seperti kasus Subang, kasus Vina Cirebon yang kembali mencuat, beliau ini selalu hadir untuk memberikan fakta-fakta terbaru di mana kasus-kasus itu memang melibatkan orang-orang yang hebat juga. Dimana kata Anonymous tadi, ada beberapa segmen dari CCTV yang dimatikan. Nah, apakah itu benar? Kita akan melihat kelanjutannya. Bagaimana pihak kepolisian ini menangani kasus ini. Yang memang sudah benar-benar kasus ini bukanlah bundir guys. Kalau bundir tuh nggak mungkin banget. Kalau kita melihat kondisinya, itu sampai dilakban maksudku. Dari mulai leher sampai ke atas kepala dan tidak terlihat. Ini fakta ini kalau kita mencerminkan atau mencerna, ini sebagian menurutku untuk memperlihatkan orang-orang seperti korban ini agar tidak membuka mulut dan akan bernasib sama seperti si korban. Ini menurut pribadiku. Kalian bisa komentar di kolom komentar bagaimana pendapat kalian dan menurut kalian bagaimana cara korban ini meninggal dunia dan cara si pelaku ini melakukan tindak kejahatannya. Ini sudah terstruktur dan terencana dengan sangat baik. Tetapi sebenarnya pihak kepolisian ini sudah juga banyak mendapatkan bukti-bukti yang signifikan. Tapi sayangnya pihak kepolisian belum berani untuk mengungkap dengan detail siapakah pelaku sebenarnya. Apakah dari keluarga dekatnya juga ikut merencanakan, teman dekatnya, rekan kerjanya, atau satu profesi dengan si korban ini. Dan yang satu lagi, banyak dugaan bahwa pemilik kos-kosan ini juga mengetahui detik-detik sebelum kejadian. Karena di beberapa jam sebelum kejadian itu terjadi, itu si pemilik kos sempat bolak-balik mondar-mandir dan berteleponan dengan istri korban. Nah, ini juga menjadi dugaan awal kecurigaan pihak kepolisian. Adanya keterlibatan orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kita akan up terus kasus ini. Oh ya, ini ada satu lagi. Yang segmennya itu CCTV-nya di menit keberapa itu sudah dipenggal dan langsung loncat. Yuk kita lihat.
Nah, kalau kalian lihat CCTV itu, kalian coba ulangi lagi videonya. Ada beberapa di bagian menit ke-25 langsung dia loncat ke menit berapa, itu sudah sangat jelas. Dan itu tadi aku ambil dari media sosial TikTok. Nah, ada lagi salah satu pengguna sosial TikTok ini guys, memposting sesuatu hal yang mengejutkan. Nah, ini adalah rekaman CCTV 1. Rekaman CCTV 2, ini yang kedua, rekaman CCTV waktu pelaku ingin melakukan aksinya, memasuki ruangan diplomat Kemlu Arya Daru. Dalam rekaman itu, pelaku masuk melalui jendela belakang Parasi sampai ya wajah korban penuh dengan lakban. Ya, pokoknya dari area kepala ini nggak kelihatan ya guys. Lalu kita lihat ke rekaman CCTV pelaku waktu melakukan aksinya. Ini aku ambil dari media sosial TikTok ya guys. Rekaman CCTV pelaku yang masuk ke dalam kamarnya diplomat Kemlu Arya Daru. Dalam rekaman itu pelaku masuk lewat jendela belakang, bahkan sampai manjat untuk masuk jendela itu. Wow, gila kan? Lalu kita lanjut lagi. Sosok wajah pelaku diplomat Kemlu masih dalam pencarian, tapi pelaku sempat terekam CCTV waktu melakukan aksinya. Sampai gua kaget ngelihat rekamannya sampai diplomat Kemlu Arya Daru dikasih selotip di wajahnya. Nah, benar apa yang dikatakan Anonymous tadi guys, bahwa ada beberapa rekaman yang dihapus atau dihilangkan. Nah, ini pihak kepolisian wajib juga mengambil frame-frame CCTV tersebut, dan semua CCTV yang ada di area lokasi kejadian wajib diaktifkan dan ditindaklanjuti. Apakah benar rekaman CCTV itu real dari mulai diplomat muda ini, si korban ini membuang sampah, yang dimana rekaman CCTV itu beredar luas di sosial media, dan juga detik-detik pemilik kos ini keluar untuk mengecek beberapa kamar kos, dan sempat juga terekam CCTV pemilik kos ini menelpon atau berteleponan dengan istri korban. Di samping itu adalah detik-detik di mana kejadian itu terjadi guys, yang akhirnya kalau kita ngelihat dari penemuannya itu ada yang merekam, dan merekamnya itu seperti ketakutan dan seperti rekayasa, dan yang ngebuka jendela itu pemilik kosnya, dan ngebuka jendelanya itu enak banget guys. Padahal itu kamar adalah kamar otomatis menggunakan fingerprint dan tidak bisa dicongkel ataupun tidak bisa dipaksa untuk masuk ke dalam kamar si korban, kecuali didobrak ya guys, kita nggak tahu lagi. Dan ini masih menjadi fakta yang sangat mengerikan. Diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar kosnya. Kasus ini viral lagi seperti kasus Ferdy Sambo. Tapi aku yakin dengan pihak kepolisian yang sedang bertugas akan membuat kita semua bangga dan akan menangkap siapakah pelaku sebenarnya di balik kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini. Salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.